Kamu tahu apa yang paling berbahaya dari kata kebebasan? Bukan karena dunia menolaknya, tapi karena begitu kamu benar-benar bebas, kamu juga kehilangan semua alasan untuk berhenti. Eren Yeager adalah sosok yang mencari kebebasan sampai ke titik di mana dia bahkan tidak tahu lagi siapa sebenarnya ingin dia bebaskan. Kisah Eren bukan tentang pahlawan melawan penjahat, bukan tentang kebaikan atau kejahatan. Ini tentang manusia yang terjebak antara keinginan untuk menyelamatkan dunia dan amarah yang menuntunnya untuk menghancurkan segalanya. Kali ini, kita akan analisis makna terdalam dari satu kata yang selama ini jadi pusat hidupnya, kebebasan. Eren Yeager lahir di dalam tembok, dunia yang dibatasi oleh ketakutan. Dia tumbuh dengan satu keyakinan, bahwa manusia di luar sana bebas, dan bahwa monster yang menghancurkan hidupnya adalah musuh yang harus dilenyapkan. Namun, semuanya berubah ketika dia menyadari satu hal. Musuh itu bukan cuma di luar sana. Terkadang, musuh justru ada di dalam keyakinan yang kamu pegang sendiri. Eren tumbuh dalam rasa benci. Benci pada dunia yang membatasi. Benci pada ketidakadilan. Dan di balik semua itu, ada rasa tidak berdaya yang dia bawa sejak kecil. Melihat ibunya mati di depan mata tanpa bisa berbuat apa-apa. Itulah awal dari perjalanan menuju kebebasan yang kelam. Ketika Eren akhirnya tahu kebenaran dunia di luar tembok, segala hal yang dia yakini hancur. Dunia tidak sesederhana hitam dan putih. Tidak ada pahlawan, tidak ada penjahat, hanya manusia dengan rasa takut dan ambisi mereka sendiri. Dan di momen itu, Eren berubah. Dia tidak lagi berjuang untuk umat manusia. Dia berjuang untuk kebebasan versinya sendiri. Sebuah kebebasan semakin dia kejar, semakin membuatnya kehilangan segalanya. Temannya, kepercayaan, bahkan dirinya sendiri. Bagi Eren, dunia adalah sangkar, dan semua orang di dalamnya hanyalah burung yang tidak sadar sedang dikurung. Tapi ketika pintu sangkar itu akhirnya terbuka, Eren justru menemukan bahwa langit di luar pun tidak benar-benar biru. Kamu lihat, disitulah tragedinya. Eren bukanlah pahlawan atau monster. Dia hanyalah manusia yang terlalu jauh berjalan di jalannya sendiri. Dia melihat penderitaan, kematian, kebohongan, dan dia memilih untuk menjadi badai yang mengakhiri semuanya. Bagi sebagian orang, itu adalah kekejaman, tapi bagi Eren, itu adalah kebebasan. Tapi di balik semua itu, ada ironi besar. Semakin dia berusaha membebaskan dunia, semakin dia terikat oleh takdir dan amarahnya sendiri. Dia ingin menjadi Tuhan bagi nasibnya. Tapi pada akhirnya, dia hanyalah manusia yang dikendalikan oleh rasa sakit masa lalu. Eren pernah berkata, jika kau tidak berjuang, kau tidak bisa menang. Namun dalam perjuangan itu, dia juga kehilangan dirinya. Kebebasan yang dia kejar ternyata menuntut harga, yaitu kemanusiaannya sendiri. Eren bukan simbol keberanian. Dia adalah simbol kehancuran dari idealisme yang tak punya batas. Dia mengajarkan bahwa keyakinan, kalau tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, bisa berubah menjadi kutukan. Dan mungkin kamu pun pernah merasakannya. Saat kamu ingin lepas dari semua aturan, semua luka, semua batasan, tapi semakin kamu mencoba lepas, semakin kamu kehilangan arah tentang siapa kamu sebenarnya. Dalam perjalanan hidupnya, Eren melihat dunia dari dua sisi. Manusia yang ingin bebas dan manusia yang takut pada kebebasan itu sendiri. Dan di akhirnya, dia memilih untuk menjadi monster. Karena bagi Eren, lebih baik menjadi monster yang bebas daripada manusia yang hidup dalam sangkar. Namun,
Apa artinya kebebasan kalau kamu harus menghancurkan semua yang kamu cintai untuk mendapatkannya? Itulah paradoks terbesar dalam hidup Eren Jaeger. Dia bukan gagal, dia hanya berjalan terlalu jauh dalam kebenaran yang dia yakini. Dan terkadang, berjalan terlalu jauh juga berarti kehilangan jalan pulang. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari kebebasan? Kadang, untuk benar-benar bebas, kamu harus belajar hidup tanpa siapapun di sisimu. Eren mengajarkan bahwa kebebasan itu indah, tapi juga berbahaya, karena di baliknya ada harga yang tak semua orang siap bayar. Kebebasan bukan tentang terbang tinggi, tapi tentang siap menanggung angin yang datang setelahnya. Kalau kamu suka video ini, bantu kita tembus 1000 subscriber pertama. Tinggalkan like, komen, dan share biar lebih banyak orang tahu bahwa kadang jalan menuju kebebasan bukan cahaya, tapi bayangan yang panjang.